selesai. 5 menit lagi. Jelas nggak ya suaranya ini? Jelas nggak guys suaranya? Tes. Jelas ya? Jelas ya, oh Mbak Liv. Maksud jelas Mbak? Coba tes lagu. Suara gitarnya kedengaran nggak ya dari situ? Tes. Jelas. Oh, jelas Mas Rangga kampret. Rangga. Ini dengan Mas Rangga ya. Jelas. Pecahkan saja gelasnya biar ramai. Biar mengadu sampai gaduh. Ya semenjak minggu lalu Bang Heri pakai gitar, berarti sekarang boleh pakai gitar, pakai keyboard, pakai gendang, bebas berarti. Royham Rizal. Halo Mbak Dina, apa kabar? Woi. Ada Pak Patiran. Nyanyi motot sampai telat. Wis ana wong Magelang rek. Endi Magelang iki?
selesai. Loh. Masih 5 menit ya Bang, 5 menit. Habis ini selesai. Materi kita kan cuma 5 menit ya. Habis 5 menit selesai. 1000 tanya sesak di dada. Oh, harus diikat rambutnya ya. Aduh. Ini jadi harus diikat jadi kayak bencong aja. 5 menit kurang 5 menit. Oh ya, 5 menit, 5 menit sudah 5 menit. Ini acaranya kan cuma 5 menit. 5 menit selesai. Om Idam udah 5 menit, udah selesai nih. Sopo miss call. Wis, Jelolo hadir. Ada Gal Gadot ya, Gal Gadot dari mana sih? Mbak Gal dari mana sih? Dari Bekasi ya? Dari Jakarta ya. Gal Gadot. Voice. Oke, mana wong iki? Oh, lagunya Ici, aku ngerti lagunya Ici. Lagunya Ici pertama piye sih? Saya ingat lupa. Oh, cinta terbaik. Cinta terbaik pertama nih piye? Bentar, saya lupa ingat lagunya. Oh iya. Ya, Jember Utara. Jujur saja aku mampu. Aku bisa tanpamu. Hah? Aku? Lagi kok malah pada request lagu, dipikir mau konser. Oke, ada leads masuk. Ternyata orang baru daftar Telegram, kurang ajar. Dewa seneng.
Ya kita ini mau konser aja ya. Sudah jam 7.35. Kata Pak Bupati nunggu 300. Kalau belum 300 berhenti. Salah gue. Salah teman-teman gue. Saya nggak gondrong, bujaki, mami jaki. Rambut saya aja yang nggak bisa disetok. Saya mau nyanyi lagu buat saya sendiri. Nanti kayak 305 kok 330. Wah, aku nyanyi Haryono Moker. Lewat 5 menit. Loh, 5 menit itu kan persiapannya ya setengah jam. Persiapan setengah jam baru tidur. Woi, Atuk bergabung. Atuk, sepanjang lorong gelap Sam Deloitte 1961 Atuk. Oh, ada Mbak Rana Mafia Tairani, ada Mas Dwi Pranowo. Request ini maksudnya apa ini? Saya jangan di request, maulah saya nanti. Ini kok aku online kok nggak acknowledge masuk, ini kurang ajar gitu sih. Wah, suaranya kurang banter ya. Apa yang membuat banter ya? Apa kurang dekat ya? Coba jelas nggak sih? Jelas nggak sih coba? Iya, kita ngetes suara. Jelas nggak sih? Tes. Ada yang request ayat kursi. Umisna ini. Ya, jelas ya. Oke, terlalu jelas. Kita cek. Sudah jelas. Ya, malam ini. Kok ditanya saya mau ngapain? Ya. Ya, jelas. Oke. Wah, ada request sholawat nih. Ya, udah jelas ya. Oh, suara saya jelas. Gitarnya nggak jelas. Oh, iya. Memang saya seorang pemulung, bukan penggitar. Buliana biasa 5 menit ini. Saya mah 5 menit awal-awal aja. Oke, kayaknya kita mulai ya ini. Udah 396. Ya. Oh, saya gantengnya kelewatan. Padahal saya udah kayak Mas Rangga nih. Oke. Oke. Sudah ya ini. Kita mulai aja. Saya buka. Sudah jam 19.39. Kita mulai aja. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Malam ini kita akan membahas mengenai sedikit teknis ya. Saya akan sedikit memberi insight teman-teman biar kayak ada pengalaman baru buat iklan. Ini bener Pak Razi nonton. Saya kok kalau Pak Razi nonton jadi dredeg. Ya. Jadi malam ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita beriklan ya. Jadi sebelumnya sih kita akan membahas mengenai
gimana sih ke depannya kita ngiklan, terus alasan mindsetnya beriklan bagaimana. Karena banyak teman-teman ini beriklan kayak bukan beriklan, malah kayak berjudi. Artinya berjudi itu kayak oh udah habis-habisin aja tapi nggak tujuannya belum belum tercapai, terus nggak ada perhitungan lah pokoknya. Artinya teman-teman apa namanya, pengetahuan mengenai iklannya itu tidak dipahamkan dari awal. Karena menurut saya dari awal itu kita harus ngerti bahwa beriklan atau apapun lah, kita memulai sesuatu itu pasti harus diawali dengan pemahaman dulu ya. Karena banyak orang yang ikut tapi nggak paham, tapi emosi, jadi emosional toh. Padahal sajane kalau sebenarnya kalau kita mau belajar ngiklan, kita harus mengenal seperti mengenal ya kayak orang pacaran lah ya. Kalau orang mau menikah itu kan harus dikenali dulu. Kan nggak mungkin kita tuh ya saya mau nikah sudah nggak tahan, saya mau anu aja, nggak mungkin. Kita harus kenal dulu, ada tahap kenalan, terus mulai PDKT, mulai nembak, kemudian akhirnya mulai sama-sama cocok, baru menuju ke jenjang yang lebih jelas sampai nanti menghasilkan keturunan. Itu seperti itu. Jadi kalau yang disampaikan bahwa ngiklan itu sederhana banget. Teman-teman perlu paham bahwa ngiklan apapun itu bikin 5 menit bisa. Jadi artinya yang penting persiapannya disiapkan, karena kadang-kadang yang disayangkan adalah mau ngiklan tapi perlengkapannya belum ada. Kayak mau ya saya mau ngiklan, sudah siap, waktu ditanya ATM-nya sudah ada, oh sudah ada isinya, belum. Nah ini yang repot. Terus ditanya sudah siap Facebooknya, sudah, passwordnya apa mas ya, nah kan jadi repot. Artinya yang saya lihat semua hal kalau mau dilakukan harus ada preparasi atau persiapan yang bagus ya. Jadi artinya ya kita harus jelas-jelas tahu bahwa oh ya ini yang mau kita lakukan. Jadi banyak orang yang cuma sekedar ya saya bikin iklan begini tapi nggak ngerti pahamnya di mana. Nah, saya ingin merunut dari awal bahwa sebenarnya Keling ini tidak mengalami sesuatu perubahan yang ditakutkan banyak orang. Karena saya mewakili kaum online ini yang kita pengen ngomong bahwa sebenarnya Keling itu hanya melihat dari sudut pandang yang lain. Kalau dulu kita presentasi harus one on one, harus home meeting, harus macam-macam. Nah ini di era ini kita ada sesuatu yang baru. Artinya gini, buat teman-teman yang sudah dari zaman nggak enak dulu jalankan ini, kan pasti tahu bahwa kita ngawali, apalagi zaman-zaman saya ini zaman-zaman saya dulu sering HMCK ya, home meeting cek kesehatan. Jadi home meeting cek kesehatan itu ya kita pakai hand akupuntur, masuk kemana-mana, terus kita lobby arisan PKK dan lain-lain. Zaman dulu begitu, kita habis waktunya di jalan. Tapi kalau ada online ini perbedaannya sangat luar biasa ya. Kita bisa di rumah nggak ngapa-ngapain, sambil tiduran pun bisa menghasilkan. Jadi yang pengen saya pahamkan begini, kita harus paham bahwa kenapa kita harus beriklan. Karena kata Om Rizal Fatah Nur Karim, kalau why-nya ketemu, ya sudah, how to-nya wis jos. Nah ini kayak teman-teman yang dulu kan suka jalankan bisnis ini, saya pengen ngajak Bapak berpikir bahwa gini, sebenarnya Keling nggak ada perubahan yang terlalu enggak. Jadi ada ketakutan dari orang, nanti kok jadi online kita nggak bisa begini begitu, enggak. Sebenarnya langkah 1 tetap tujuan, langkah kedua tetap pakai produk, langkah ketiga yang membuat daftar nama sekarang dimudahkan. Kenapa dimudahkan? Karena kalau dulu kita bikin daftar nama bingung, daftar namanya habis. Orang-orang yang notabene muda seperti saya gini, temannya kan masih anak-anak. Itu untuk dapat aplikasi bagus, member bagus tuh agak repot. Karena kenalan kita ya para fakir-fakir niskal yang nggak punya duit, sama-sama nggak punya duit, berkumpul, nggak punya uang, kumpul orang nggak punya uang, ya sudah. Paling ya cuman saling menyemangati, ayo semangat kamu berjuang keras, tapi sama-sama nggak punya uang. Dan dengan adanya online ini kita punya daftar nama yang saya rasa nggak terhingga ya. Nah zaman dulu kita daftar nama itu kita tuh sering memaksakan daftar nama. Jadi kenapa saya katakan online begitu menarik? Karena
semakin ke sini daftar namanya itu bisa kita pilih. Kita bisa dengan ini yang saya lakukan ya. Dengan Facebook marketing itu kita bisa mencari orang yang banyak duit, suka belanja, suka kacamata misalnya. Nah, nek zaman dulu kita tuh harus memaksa orang untuk suka. Datang ke home meeting gitu. Bapak suka klorofil, Pak? Oh enggak, Mas. Wah, suka, Mas. Harus suka karena kita acak, nyarinya acak, kita random. Jadi nyari orang pokoknya seadanya orang. Jadi ada orang presentasi, ada setan presentasi. Karena zaman dulu belum ada online, maksudnya ada online tapi belum terlalu bisa dimanfaatkan. Kita yang ilmunya belum ada. Nah, begitu dengan online ini kita bisa membuat sesuatu yang luar biasa. Katakan gini, yang namanya sales magic itu pada saat ada orang nyari barang, kita bawa barang ketemu. Nah, jadi kayak luar biasa. Ini kok bisa laku banyak ya? Karena ada orang nyari dan kita bawa barangnya. Nah, sementara zaman dulu kita sering bawa barangnya tapi nggak ketemu orang yang nyari. Nah, dengan bantuan online ini kita jadi dimudahkan bahwa oh ya ini ada orang, kita bisa mengelompokkan dengan iklan itu kita bisa nyari. Tolong carikan orang kaya, suka belanja dan suka kacamata. Jadi bisa dikelompokkan, dikerucutkan. Kalau zaman dulu nggak bisa. Pokoknya ya kita main hajar dulu daftar nama yang ada. Kalau sekarang kita bisa memilih, bahkan dipilihkan oleh Facebook. Itu langkah ketiga. Langkah keempatnya yang saya lihat adalah mengundang. Nek zaman dulu mengundang adalah salah satu kegiatan yang saya tidak sangat ahli. Kenapa? Karena yang diundang juga jarang datang ya. Jadi ya gimana mau datang? Yang undang bentuknya kayak saya ya. Jadi ya orang banyak tidak percaya. Bahkan teman-teman SMA saya ngomong, kok bisa jalanin bisnis kayak gini? Karena nggak ada yang percaya ya bentuknya kayak gini. Orang undang pun ya wah, orang kayak gitu bisnisan kan aneh. Tetapi dengan adanya Facebook ini saya lebih terhormat. Nggak kelihatan. Nggak tahu rambut saya gondrong. Nggak tahu saya kelakuan seperti apa, nggak kelihatan. Dan kita bisa mengundang mereka melalui platform yang nggak habis-habis daftar namanya, yang terus ada dan nggak siapapun bisa mengundangnya dari situ, dari Facebook. Yang kelima presentasi nak zaman dulu yaitu tadi HMCK, terus home meeting, terus one on one macam-macam kita lakukan. Jadi kita dulu harus sok asik sama prospek, jadi sok kenal sok dekat, harus memuji. Jadi wah anaknya ganteng ya, padahal yang nggak ganteng, tapi kita harus paksakan itu dilakukan. Dan saya rasa itu bukan sesuatu yang salah, itu benar karena memang eranya baru seperti itu. Dan yang kita lakukan langkah kelima zaman sekarang itu hanya pendekatan yang berbeda, bahwa oh ya ini dengan online ini kita bisa presentasi tanpa kelihatan. Dan kalau sudah orangnya mau bisa di follow up ke langkah ke-6. Kemudian langkah ke-7 nggak ada yang hilang, sama aja. Jadi sebenarnya kalau ada beberapa orang yang berpikir bahwa kita nggak perlu online, nah gimana? Saya rasa teman-teman sudah melihat bahwa corona ini diciptakan untuk ya mau nggak mau. Saya selalu ngomong sama tim-tim saya bahwa untung saja Pak Razi itu nemu online ini sebelum corona muncul. Saya nggak bayangkan 2017 zaman kayak gitu, zaman susah. Kemudian ada corona. Wah, ya sudah gulung tikar, kalau kata Bang Heri tikarnya sudah nggak ada. Tetapi saya sangat percaya dengan visi Pak Razi ini luar biasa. 2016 itu Pak Razi sudah bikin online ya. Dan alhamdulillah saya memaksa untuk ikut, walaupun saya nggak dipilih, saya lobby orang pusat, saya minta dipilihkan. Dan dilalai kebetulan kok saya jadi ikut di situ, saya lihat bahwa ternyata online ini luar biasa. Saya lihat waktu itu yang ikut itu 20 orang. Jadi tahun berapa? 2016. Jadi kita ikut ber-20. Bang Heri ranking 20, saya masih ranking bagus lah. 19 ya. Kita foto biar foto ada ikutannya Facebook. Tapi hari itu saya ingat Bang Heri ngomong, ya kita ikut dulu, masukkan ke otak bawah sadar kita bahwa ini sesuatu yang baru. Dan benar waktu 2018 itu ya, kita memulai online ini, itu sangat beruntung buat yang sudah online. Era corona ini malah menjadi sesuatu apa ya, kelebihan bahwa karena di satu sisi saat kita diciptakan masalah pasti sudah diciptakan solusinya. Dan luar biasanya waktu itu Pak Razi melihat ini visi yang luar biasa. Dan saya nggak bisa, saya bayangkan dulu 2017 kalau sudah ada corona ini, mau kerja apa? Kita mau presentasi, kita sih berani presentasi, yang dipresentasi yang nggak berani.
Saya bayangkan, anak 2017 sudah ada corona, waduh, apa orang nangis. Tapi luar biasanya, Keling ini betul-betul diberkahi. Pas ada musibah, pas ada pandemik seperti ini, diberikan solusinya. Bahwa benar kok, janjinya yang duwe urip itu memang benar. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan, dan saya bersyukur banget ketemu Keling ini. Dan kalau kita hari ini nggak mau belajar sesuatu yang baru, saya rasa sangat sangat rugi ya. Karena dunia itu berubah. Saya katakan dunia itu dinamis, bahwa setiap saat kita nggak ngerti di depan ada apa. Dan luar biasanya pemimpin-pemimpin kita di atas, upline kita, para royal, semuanya apa ya, tanggap ya. Artinya ada begini harus begini, ada begini. Karena saya rasa begini, di dunia ini kalau kita nggak adaptasi, kita cuma jadi penonton terus. Jadi berarti ada sesuatu yang baru. Era itu akan berubah terus, dan orang-orang yang mengambil kesempatan di era itu, dia akan mendapatkan sesuatu yang membuat hidupnya luar biasa. Saya katakan contoh gini, dulu awal-awal itu lihat perkembangan zaman ya. Di awal-awal itu kita lihat ada eranya apa namanya, telepon rumah itu, apa jenengannya, wartel ya, warung telo ya, wartel itu zaman itu semua orang buka wartel, pokoknya semua buka wartel. Sampai tiap malam minggu itu, ini malam minggu ya, malam Senin, setiap malam minggu itu orang berjajar untuk telepon pacaran rame-rame. Dan saya ngalami itu. Yang jadi masalah, yang saya telepon nggak ada waktu itu. Jadi semua orang buka wartel, dan orang-orang ambil kesempatan di era itu, dia jadi. Kemudian habis wartel lewat, ada era handphone. Semua orang pakai handphone, dari handphone yang kotak tebal sampai handphone yang sangat tipis. Semua orang pakai handphone. Habis era handphone geser, mulai masuk warung internet, jadi warnet. Jadi artinya warnet mulai di mana-mana. Jadi saya kuliah itu sampai warnet itu jarak 5 setiap 10 meter itu ada warnet. Dan luar biasa, semua orang buka bisnis warnet. Dan orang yang ambil kesempatan di era itu berhasil. Kemudian setelah warnet mulai muncul modem. Anda ingat dulu modem ya? Saya beli modem pertama itu apa ya? Smartfren ya itu. Wah, itu bahagia di kos-kosan, bisa internet nanti itu adalah sesuatu yang mewah luar biasa. Akhirnya muncul modem-modem banyak macam-macam. Nah, orang yang ambil kesempatan di era modem ini, dia jadi ada hasil yang luar biasa, dia bisa dapatkan uang yang lumayan banyak. Kemudian geser setelah modem, muncullah mulai BlackBerry. Wah, di era BlackBerry ini semua orang yang pakai BlackBerry bangganya minta ampun. Kalau bisa dikeluarin ping, kalau ada ping itu bangga. Tidak bisa digedein HP-nya, suara HP-nya ping, wah, udah keluar ping itu bahagianya minta ampun. Itu kayak strata sosialnya tuh kayak naik 70 derajat ke atas kalau udah pakai BlackBerry Messenger. Nah, di era itu orang-orang yang jualan BlackBerry ngambil kesempatan, ya dia jadi. Contohnya seperti Mas Bejo. Nah, Bejo dulu jualan BlackBerry kemana-mana dan ambil kesempatan di situ. Dan saya luar biasanya, teman saya yang satu ini, guru saya ini, Mas Bejo ini luar biasa ya. Dia tuh di era apapun hidup ya, cepat tanggap dan bisa ngambil segala macam kesempatan. Nah, era BlackBerry lah. Habis era BlackBerry muncullah era Android. Nah, akhirnya BBM bisa dipasang di Android. Akhirnya dicek, wah, iya rasanya yang BlackBerrymu diping pakai Mito dan lain-lain. Akhirnya orang semua pakai Android. Dan di era Android ini semua berupa makan bisa pesan online, semuanya bisa online. Dan hebatnya orang-orang yang ambil kesempatan di situ. Nah, jadi yang jadi masalah adalah orang-orang nggak ngambil kesempatan dan nggak tanggap perubahan. Cuma jadi penonton dan kok bisa ya. Akhirnya cuma lihat-lihat dong. Nah, harapan saya adalah apa ya? Saya selalu ngomong sama teman-teman gini loh. Mohon maaf ya, saya ngomong di perusahaan lain itu. Semuanya teman-teman saya itu lagi pada bingung. Mereka jalankan perusahaan apapun sekarang harus online, dan faktanya adalah mereka belum online sama sekali. Dan kita ini sudah hampir 2 tahun online loh. Saya ngomong, wah ini 2 tahun online ini. Yang jadikan saya agak ironis adalah gini. Kita ini online, tapi masih banyak orang yang saya katakan, ya saya nggak menyalahkan, setiap orang pasti ada masalahnya sendiri-sendiri. Tetapi gimana ya? Kita tuh kayak tikus mati di lumbung padi gitu loh. Jadi banyak orang mau, ayo kita harus siap dengan perubahan, tapi banyak di antara kita tuh takut perubahan sebenarnya. Banyak orang yang takut dengan perubahan.
Jadi ada rambut mulai gondrong, perubahan, orang mulai takut. Ada orang batuk-batuk ditembak mati. Jadi kita tuh kadang-kadang takut dengan sesuatu yang baru, yang kayak zonanya itu zona bingung. Jadi oh ini kayaknya sesuatu yang baru, dan ternyata zona nyaman itu benar-benar ada di posisi apapun, nggak di bawah, nggak di tengah, nggak di atas, nggak di mana. Dan saya rasa perusahaan sudah sangat luar biasa ya. Coba bayangkan, untuk membuat sebuah iklan itu, saya katakan judulnya ini kan cuma 5 menit ya. Itu betul-betul kalau teman-teman mengaplikasikan dengan benar, itu benar-benar bisa dilakukan dalam waktu 5 menit. Jadi bayangkan kita gini, di Kelly ini sudah disiapkan semuanya. Saya bilang sudah disiapkan semuanya ya. Anda mau bikin iklan, kontennya dibikinkan. Satu, kontennya dibikinkan. Yang kedua, kita mau ngiklan, diajari caranya. Coba, barang mau dikirim, sudah disiapkan barangnya. Begitu ditransfer dibayar sama orangnya yang bayar, uangnya ditransferin ke kita. Coba, kurang apa coba? Kadang-kadang saya juga heran. Yang makanya saya kemana ada status yang kita tuh nggak pernah tahu apa yang kita miliki sampai kita kehilangan. Jadi, nah kita tahu bahwa ini perusahaan yang luar biasa, artinya saya rasa teman-teman cukup perlu belajar bahwa oh iya caranya seperti ini. Dan saya rasa bukan sesuatu yang sulit kok untuk seperti itu. Cuman ya itu lagi, sekali lagi, kalau nggak mandi, mindsetnya diganti itu ya jadi susah, karena banyak masih berpikir cara-cara lama. Jadi ya saya sih kalau ditanya, saya kemarin ditanya sama orang, Mas, mending zaman offline apa mending zaman sekarang? Ya mending zaman sekarang. Zaman offline jualan sehari bisa 400 BV itu sesuatu yang sesuatu yang luar biasa, tidak mungkin terjadi. Tapi dengan online gini kita bisa bangun tidur udah bisa 400 BV, lihat oh ya, udah ada transferan, udah ada orang yang COD macam-macam. Dan saya ngajak teman-teman untuk berpikir bahwa dulu zaman offline kita itu tiap hari keluar rumah, beli bensin, beli makan, keliling, datangi orang, orangnya belum tentu ada. Kalau ada pun biasanya nolak, kalau nolak pun kurang ajar nolaknya. Dan kita sok-sok kuat, dan kita lakukan itu terus. Saya nggak menyalahkan zaman dulu. Artinya teman-teman kita ajak untuk berpikir bahwa kita ada perbandingan nih. Zaman dulu itu kita sehari ngeluarin 50.000. Zaman sekarang juga ngeluarin 50.000 iklan. Saya rasa 50.000 zaman dulu kita offline itu masih bingung. Tapi begitu zaman online ini kita ngiklan, itu kayaknya takut banget tuh, 50.000 sehari berarti 1,5 juta. Padahal zaman dulu kita offline itu lebih banyak loh. Keluar pagi, jalan beli bensin, terus beli makan, terus presentasi, ketemu downline sok-sok nraktir. Kemudian setelah itu ketemu orang, sehari itu bisa habis 100-200 ribu. Tetapi sayangnya zaman dulu tidak ada nominal yang tertulis. Jadi kita nggak ngerti, padahal dihitung. Zaman dulu banyak boncos. Tapi ya kita lakukan, karena kita nggak ngitung. Nah, zaman sekarang waktu diajak ngiklan 50.000, kayaknya kok pada takut. 50.000. Tidak. Ini tidak bisa, Ferguson. Kayaknya berat 50.000. Oke lah, sekarang saya ngajak teman-teman untuk melihat teknis bahwa yang pengen saya katakan, kalau kita ngomong zaman dulu 50.000 di jalan, hasilnya belum tentu. Sekarang ini ada teknis yang hanya, saya ngomong tidak dikurangi 7 langkah. Hanya menambah langkah nomor 5, yaitu presentasinya dengan iklan. Apakah yang lama tidak dipakai? Pakai nggak masalah. Ini hanya pendekatan baru yang, jadi ibaratnya tujuannya sama, tapi kita bisa zigzag, bisa muter, bisa, tapi tujuannya sama. Artinya iklan ini tidak menggantikan apapun, menambah variasi dalam berbisnis scaling, saya bilang. Jadi nggak sesuatu yang menakutkan. Jadi saya rasa teman-teman ayo diterima, karena memang eranya sudah begini. Saya rasa memang teman-teman yakin ini corona akan selesai sampai kapan? Kita sama-sama nggak tahu. Karena ke depannya kita nggak tahu seperti apa. Tapi kalau teman-teman punya keahlian ini, dan saya katakan berbisnis online itu tidak semudah membuat iklan. Membuat iklan bisa 5 menit.
Tetapi mengatur sistem itu tidak semudah yang dibayangkan. Mungkin orang berpikir, oh saya online sendiri, nanti ada yang orang ngirim barang sendiri itu luar biasa. Ngirim barang sehari 20 biji aja pasti sudah muntah-muntah duitnya. Tapi dengan Keling ada SAP, bisa di COD kan, itu saya rasa wis kelebihan yang luar biasa. Hanya perlu sentuhan sedikit di kiri kanan, jadi kita bisa melenggang dengan bagus. Nah, kalau kita ngomong tentang iklan itu banyak jenisnya ya. Terlepas dia mau jenis organik atau jadi gini. Langkah kelima, presentasi itu hanya ditambahi. Oh ya, presentasinya sekarang ditambahi dengan iklan. Jadi iklan itu ada dua jenis. Ada organik alias tidak bayar, dan ada yang bayar. Nah, dalam hal ini teman-teman yang organik sudah paham dan sudah dipahamkan melalui training online marketing. Yang akan sedikit saya ajak adalah berpikir mengenai analogi bagaimana iklan berbayar. Karena banyak orang berpikir, oh iklan itu sulit. Kata siapa iklan itu sulit? Iklan itu cuma gitu-gitu aja. Nanti kalau ada kesempatan, ada Tom di daerah Anda, saya akan bukakan cara bikin iklan pesan. Nggak sampai 5 menit, semenit. Yang penting ini saya katakan, ATM-nya udah disiapkan, yang ada isinya. Dan ATM-nya ini ATM Visa, Mandiri. Atau kalau enggak, ATM Genius, BTPN. Atau ATM Permata Bank, atau DBS. Nah, Anda siapkan itu, kemudian siapkan Facebook-nya. Nah, ini saya acungi jempol buat teman-teman manajer area ya. Kemarin itu luar biasa itu. Bahkan di Keling ini saking pedulinya itu, manajer area itu ngajari teknik masuk Zoom. Saya ngomong, saya langsung japri, saya langsung di grup itu ngomong, luar biasa di Keling. Cara masuk Zoom aja diajari. Kurang apa coba? Bahkan manajer area itu kalau Zoom meeting, itu harus kelihatan kalau Zoom meeting. Harus kelihatan wajahnya. Sampai segitu loh. Kalau artinya betul-betul luar biasa, teman-teman itu peduli, leader dan manajemen itu peduli. Nah, yang lebih harus dibenarkan adalah kita, bagaimana kita bisa memantaskan diri bahwa oh ya, ini saya memang layak untuk orang yang dibantu. Karena sudah sampai dibantu masuk Zoom, dibantu bikin ATM, jadi luar biasa loh. Itu sesuatu yang saya katakan nilai plus dari teman-teman manajer area ini yang membantu semuanya ya. Jadi perlu kita apresiasi bahwa mereka manajemen ini juga kerjanya sampai malam. Saya kalau telepon Bu Elia itu sampai jam berapa ini? Sampai jam 9 dia masih Zoom meeting. Dan kita patut mengapresiasi itu. Makanya ayo teman-teman diganti mindsetnya bahwa ini iklan itu cuma gitu dan nggak sesuatu yang dibayangkan. Nah, oke, kita bahas mengenai bikin iklannya. Pertama yang disiapkan itu tadi ATM, Facebook. Nah, yang perlu saya pahamkan begini. Ini cara kerja. Saya ngomong cara kerja iklan Facebook ya. Saya ingin ngangkat juga bahwa saya bisa ngiklan dan lain-lain ini adalah tidak lepas dari sahabat-sahabat saya dan upline saya. Kalau kita mau ngomong iklan konversi, yang patut diacungi jempol adalah Mas Tah Iqbal. Mas Iqbal ngajarin ke Mas Bejo ngajarin Indonesia. Saya masih ingat belajar sama Mas Bejo hujan-hujan ke Jogja. Bukan saya yang datang, tapi beliau yang nyamperin datang. Makanya saya selalu ngomong sama tim saya, di sedikit rezeki kita tuh ada rezekinya Mas Bejo sama Mas Iqbal ya. Karena nggak ada orang-orang itu, saya nggak ngerti iklan konversi loh. Saya ini kan cuman orang-orang sok tahu aja setelah mereka yang ngajarin pengembangan di situ. Tapi awalnya mereka yang buka pintunya. Itu patut diapresiasi. Kemudian saya baca juga dari Mas Imam dan Mbak Sekar ya. Itu orang Lombok itu nggak punya rem, ngawur dari belajar nekatnya. Artinya mereka tuh nekatnya pokoknya tabrak dulu. Walaupun akhirnya bingung, tabrak dulu. Dan itu yang perlu kita lakukan. Karena kadang-kadang teman-teman ini setelah nek diajak maju, tidak dipikir, tapi setelah mentok, terus gak berani lagi. Nah itu yang repot. Padahal kita gak perlu nunggu sempurna dulu, tapi yang penting persiapan, habis itu tahu rambu-rambunya, digas. Tapi rata-rata awal-awal pada berani, setelah ada masalah dikit mundur. Nah itu yang jadi masalah. Nah tapi saya belajar juga di situ. Kemudian yang jelas kalau belajar iklan ya kita belajar harus dari
saya belajar dari upline saya ya, Bang Heri ya. Dalam tanda kutip artinya walaupun nggak terlalu paham awalnya tapi pede, udah jadi pede aja dulu. Jadi kalau teman-teman tanya iklan yang bagusnya gimana, ya dicoba aja, mau tabrak aja dulu. Baru nabraknya jangan ngawur. Nah, saya ingin ngajak bagaimana kita analogi gambaran beriklan. Jadi gini, iklan itu di Facebook itu yang saya kelompokkan ya, itu ada 3 jenis. Satu itu iklan boost post, atau teman-teman nyebutnya iklan apa, PPE. Artinya iklan itu kalau Anda pilih, itu ada pilihannya. Saya kelompokkan cuma 3, boost post, iklan pesan, sama iklan klik. Nah, boost post itu bisa banyak, bisa jangkauan, bisa interaksi, bisa sukai halaman, bisa macam-macam. Jadi tujuannya adalah memberitahu. Nah, awal kita belajar dulu dari Pak Bupati Amin Hole, itu kita belajar boost post, dan luar biasanya boost post pun closing loh. Nah, jadi kita belajar boost post, ceder, bisa closing banyak. Itu iklan pertama. Padahal iklan boost post itu tujuannya cuma like, comment, dan share, mencari orang sebanyak mungkin. Itu satu. Yang kedua, itu iklan pesan. Iklan pesan itu ngajak untuk orang itu ngobrol. Artinya kita kalau iklan, kita ngobrol sama dia, kita bisa ke Messenger, bisa ke WhatsApp, kita ngobrol sama dia, kita apa namanya, conversation gitu ya, kita saling komunikasi. Kemudian ya di situ mungkin ada closing, mungkin belum, tapi intinya ada kegiatan di situ. Nah, iklan ketiga itu iklan klik. Nah, iklan klik itu ada iklan klik biasa, ada klik konversi. Iklan konversi itu adalah iklan klik yang ada keterangannya. Jadi kadang-kadang orang-orang itu mendewakan, iklan klik, iklan konversi itu luar biasa. Nah, saya ingin memahamkan gitu teman-teman ya. Yang namanya iklan itu tujuannya yang saya kelompokkan. Iklan tujuannya itu hanya menggiring leads. Jadi kadang-kadang orang berpikir iklan itu kayak sulapan. Oh, iklan itu sulapan. Begitu dia lihat klik beli. Enggak gitu juga. Bahkan iklan konversi yang kita lakukan itu juga masuk masih tanya-tanya. Seperti yang dapat ilmu dari Pak Mehmet itu masuk masih nanya-nanya. Ya enggak apa-apa. Yang saya rasa iklan itu adalah sudah kita spesifikasi. Kemudian iklan itu hanya penggiring leads masuk. Saya masih ingat dulu training sama teman-teman dari Malaysia. Mereka tuh hanya pakai iklan pesan. Jadi mereka memahamkan saya loh gini. Iklan itu hanya menggiring WA masuk. Nah, siapa yang membunuh WA dan membuat closing itu? Ya Anda seharusnya. Nah, banyak orang-orang itu nafsunya besar, tapi kekuatannya nggak ada. Contoh gini. Dari awal kita memahamkan buat teman-teman gini. Iklan boost post itu murah, iklan pesan itu murah, iklan konversi itu saya ngomong mahal. Kalau Anda 50.000 konversi belum tentu hasil. Itu saya katakan mahal. Saya ngomong, ngiklan itu kalau Anda iklan pesan cukup 14.305. Anda ngiklan 14.305 kali 2 berarti 28.000 berapa ya? 610. 14.305 ya. 28.610. 28.610 itu anggaplah 30.000. Kalau sebulan kita lakukan 30 kali 30 berarti 900. Targetnya Anda hanya laku kacamata sekitar sangat sih biru. Ya, sekitar 5 lah. Anggaplah 5 lah. Masa sih ngiklan sebulan nggak laku 5? Payah kok. Kalau sampai 5 nggak laku sebulan itu luar biasa. Berarti yang bermasalah adalah power closingnya. Karena saya berpikir begini, iklan itu hanya menggiring WA masuk, hanya menggiring leads masuk. Nah, setelah dia masuk, dulu dikatakan oleh master dari Malaysia itu bahwa setelah Anda punya leads banyak, Anda bisa olah itu. Jadi terkadang teman-teman ini pengen hasilnya langsung banyak, tapi nggak memahami bahwa gimana cara kerjanya. Jadi, saya katakan iklan itu hanya menggiring masuk. Terus siapa yang membuat closing? Ya kita yang harus membuat power closing. Nah, itu yang perlu dipahamkan. Nah, kebanyakan adalah begini. Saya rasa beriklan itu yang saya alami, Kita ini masuk ke beberapa era ya.
Era DNM01 itu era pos awal. Kemudian era kedua itu kita masuk, itu awal-awal itu pos itu luar biasa wis. Semuanya bulan tahun-tahun itu naik semua peringkatnya. Kemudian masuk ke era 2 ini, eranya mulai era yang apa? Mulai rame-rame yang di marketplace itu, mulai orang-orang pertama ngiklan, kemudian kita mulai euforia. Jadi eranya tuh ngiklan biasa, belajar, masuk CNM1. Terus era kedua itu kita masuk di waktu zaman-zaman semua pada nyetok, itu rame banget itu. Kemudian omsetnya turun lagi, itu naik luar biasa, kemudian turun. Kemudian era ketiga itu eranya konversi. Oh, semua seolah-olah konversi. Nah, setelah itu naik, nah sekarang kita masuk ke era selanjutnya. Dan saya pikir era ini teman-teman harus belajar menghitung. Karena sebenarnya yang jadi masalah adalah menghitung. Jadi gini, kalau yang saya lakukan buat dosen saya ngomong, iklan saja nggak usah terlalu emosi, sekuatnya. Anda punya duit berapa? 14.000. Ya nggak apa-apa, iklan 14.000. Anda punya 28.000. 28.000 nggak apa-apa. Iklan itu bukan masalah gede di awal, tapi bagaimana Anda bisa bertahan sampai terus. Jadi, kalau prinsip saya, mending gini, ngiklan ada duit 1 juta, ya sudah, Anda spare 30 hari. Jangan sampai iklan itu mati dulu di tengah jalan. Karena begitu iklan itu mati di tengah jalan, pasti jadi jelek akunnya. Kalau akunnya jelek, besok boncos. Dan teman-teman kan ngiklannya sehari, nggak ngiklannya seminggu, ya jelek jadinya. Jadi kita ngiklan itu harus dihitung. Saya ngomong sama tim saya, misalkan ada, oh yang hari ini Mas Dadang ulang tahun ya. Jadi Mas Dadang, saya tanya loh, Mas Dadang kuatnya ngiklannya berapa? Anu Blen, cuman 30.000. Ya enggak apa-apa, iklan aja 30.000. Kalau belum punya uang, ya jangan iklan klik dulu. Jangan iklan konversi dulu. Iklan apa Mas? Iklan pesan. Karena kalau iklan pesan Anda hari ini dapat 20 leads. Masa sih Anda 20 leads nggak closing? Kalau nggak closing berarti harus hubungi Pak Mehmet nanti bikin power closing. Saya berpikirnya bahwa iklan dulu yang murah, sekuatnya, jangan emosi. Karena kalau kita emosi nanti ending-endingnya malah sakit hati. Jadi saya ngalami, oh iklan boncos ya. Kita yang punya uang nggak apa-apa. Yang nggak punya uang ini loh, yang besok makannya bisnisnya hari per hari ini ya repot. Kita harus berpikir bahwa untuk menuju puncak memang kita visinya jauh. Tapi kita harus mulai dari tempat paling bawah. Karena yang paling bawah ini yang merasakan pertama kali mesti. Saya nggak berani sekarang ngomong, ayo kamu iklan segini, nggak berani karena waktu iklan itu waktu awal-awal cuman emosi tok, rugi, akhirnya mereka malah jadi bumerang. Wah, aku kemarin sudah iklan 500, ternyata kok cuman closing 2. Gimana ya? Akhirnya berpikir karena otak bawah sadar langsung ngomong, wah ini rugi, nggak berani. Tapi kalau kecil-kecil, nah ini yang saya sampaikan. Saya iklan pertama itu dulu 20.000. Saya iklan 20.000, closing saya masih ingat closing pertama tuh di Medan. Habis itu nonton bioskop sama Bang Heri dan sama teman-teman under Bang Heri. Nonton 20.000. Waktu saya disuruh dulu sama Bang Heri, ayo tambah 300. Nah, otak bawah sadar saya nggak nyamut. Waduh, iklan sehari 300, nggak masuk akal ini buat saya. Karena saya ngitung, saya tuh harus realistis. Oh, ya ini masuk akal, nggak masuk akal, janganlah, saya nggak mau. Saya iklan 20.000, closing 1. Nah, pada saat ada closing 1 ini, percaya diri saya akan nambah. Artinya kepercayaan itu didapatkan tidak langsung serta-merta, ya langsung banyak. Tapi harus didapatkan sedikit demi sedikit. Ya kayak orang pacaran lah. Pertama kenalan, habis itu WA-an, habis itu ketemuan. Nggak mungkin langsung tiba-tiba, ya pacaran ini aku udah nggak tahan nih. Kan nggak mungkin seperti itu juga. Kenalan, pacaran, kenalan, PDKT, terus WA-an, baru ketemuan, baru pegang tangan, baru ya selanjutnya lah, pokoknya gitulah. Jadi, tapi yang saya alami, saya ngiklan itu 20.000 closing 1. Di situ saya percaya. Dan saya ingat hari itu, sama-sama ngiklan dengan Pak Lukman Said. Pak Lukman nggak closing. 20.000 buat Pak Lukman mungkin, wah nggak masuk akal 20.000. Nah, saya juga sama sebenarnya sama Pak Lukman. Tapi begitu ada closing 1, saya percaya diri. Closing 1 ya? Kok bisa ya closing 1 ya? Walaupun saya closingnya dengan mengintimidasi, ya udah saya kirim Bu. Tapi saya closing, senang di closing. Saya ingat sekali kok, namanya yang beli pun saya masih ingat, orang Medan pertama kali itu. Di situ saya percaya Pak, 20.000 bisa ya? Berarti 50.000 kayaknya oke. Saya iklan 50.000. Begitu 50.000 closing lagi, langsung mikir nih,
50.000 kok tambah banyak closingnya ya. Nah, di situ saya nggak tahu Pak Lukman closing atau enggak. Tapi waktu itu kayaknya enggak. Pak Lukman saya nggak closing, saya postingan kok. Saya pengen ngomong sama teman-teman, kita semua mulainya bareng 2018. Semua orang mulainya bareng. Tetapi yang saya pikirkan bahwa saya nggak hebat, nggak konsisten, nggak. Saya orang yang kebetulan mungkin didoakan orang tua saya ya, jadi closingnya banyak, jadi tambah percaya. Jadi 50.000 closing makin banyak. Nah, habisnya ya sudah 100.000. Habis 100.000 kok lihat teman-teman loh, kok makin banyak. Buat teman-teman tahu dulu ya, dulu itu lihat Om Miguel itu closing 5 itu aja, ajaib banget tuh. Tapi akhirnya kita mulai dari dikit-dikit, dari 100. Habis 100 loh, kok makin banyak closingnya. Naikkan lagi. Itu iklan anu loh, itu iklan bus pos loh itu. Iklan bus pos baru apa ya? Baru apa namanya? Baru kita dapat lead, dijawab, mulai closing. Nah, di situ saya lihat, oh iya, ternyata ada ya. Dari 100 naik jadi 300. Dari 300 jadi 500, jadi 500 jadi 1 juta. Tetapi saya lakukan itu nek bahasanya Mbak Lia Kansa itu scaling namanya, whatever lah namanya apa. Tapi yang saya pahami bahwa dulu seandainya 20.000 itu nggak closing, saya nggak lanjut. Tetapi yang saya pahamkan bahwa teman-teman untuk beriklan atau untuk apapun lah, ayo kita berikan kemenangan-kemenangan kecil buat tim-tim kita, bahwa kalau ada kemenangan kecil nanti ada kemenangan yang tambah lagi, dan itu yang saya alami. Dan waktu diajari itu saya dapat kemenangan kecil 20.000, kemenangan lagi 50.000, kemenangan lagi 100.000, kemenangan lagi 500, kemenangan lagi 1 juta, dan akhirnya lama-lama oh iya iklan dong 2 juta per hari itu biasa aja sebetulnya karena ada hasil. Tapi kalau nggak ada hasil, jangankan 50.000, 14.000 itu kayaknya sesuatu yang sia-sia gitu. Nah, itu yang perlu dipahamkan buat teman-teman. Artinya apapun yang iklan yang Anda gunakan, coba diperhatikan bahwa oh yang iklan dilihat, oh ini ada. Jadi nggak asal langsung gas habis. Saya mau jual ini buat iklan, nggak gitu-gitu juga. Jadi harus dipahamkan dulu bahwa oh yang iklan itu harus dilihat ya. Kalau ada untungnya lanjut. Supaya dapat untung bagaimana? Ya belajar. Saya rasa Indonesia ini punya banyak. Saya ini cuma orang sok tahu aja ya. Jadi bisa sedikit, tapi saya bisa menjabarkan dikit bahwa seolah-olah kayak bisa. Nah, tapi yang jelas di Indonesia banyak orang yang bisa berikan luar biasa, yang mungkin kayak minggu lalu kayak Pak Abdul Rahman itu luar biasa, itu pakai SEO itu luar biasa. Saya bilang, ini hebat banget ini. Dan kita juga masih belajar. Dan saya katakan buat teman-teman, saya ini bukan orang yang terlalu apa ya, bisa enggak. Saya belajar. Artinya saya ngomong sampai saya ini kayak pengemis lah. Kenapa saya bilang pengemis? Kalau ada yang pinter, saya datang, saya belajar. Mas Bejo pinter, saya datang, saya harus tahu. Ada apa namanya? Mbak Lia pinter, saya datang ke rumahnya, saya tanya. Kemarin saya mau ke sana tapi nggak boleh katanya. Ya sudah. Saya haus, jadi ayo belajar aja, nggak usah malu mentang-mentang bisa. Saya tanya. Karena setiap kita pasti ada ilmu yang orang lain nggak ngerti. Jadi saya ngomong dari awal itu kalkulasi bahwa leads iklan itu hanya menggiring WA masuk atau menggiring leads lah bahasanya. Walaupun leads itu dalam bentuk apapun, intinya menggiring orang masuk. Tapi yang jelas iklan ini bisa spesifik, tidak acak. Artinya kita bisa mengelompokkan mau cari orang seperti apa, yang jual barang seperti apa, kita bisa kelompokkan lebih spesifik. Jadi kalau zaman dulu saya katakan presentasi itu random, itu memang iya. Kita random acak, siapapun orang dipresentasi dengan harapan siapa tahu dapat. Tetapi dengan iklan, dengan beriklan ini, dengan online ini, kita bisa meminimalisir bahwa kita bisa nyari loh orang yang suka bisnis, duitnya banyak dan mau diajak untuk membangun jaringan. Kita bisa nyari. Dan itu kita hanya perlu belajar sedikit itu, nggak terlalu ribet. Artinya bisa gitu loh. Daripada kita main tembak sembarang, kan lebih baik kita ada yang bisa dispesifikan. Jadi iklan itu bisa untuk lebih spesifik, nggak acak. Kemudian lebih spesifik, kemudian Anda harus berhitung. Artinya setelah ngiklan Anda mulai ngitung bahwa oh ya ternyata ini worth it saya lakukan. Nanti nih coba cari kemenangan kecil dulu. Yang pengen saya katakan dari awal begini, Anda harus percaya dulu bahwa iklan itu menghasilkan. Kalau Anda tidak percaya iklan itu menghasilkan, nggak bakal Anda lanjutkan iklan. Nah, kepercayaan itu yang kadang-kadang banyak orang nggak mengalami. Jadi
ya mindsetnya belum percaya bahwa iklan itu menghasilkan. Nah, saya termasuk orang beruntung. Waktu saya mulai, circle saya ini orang-orang yang saya bilang jijik ya, lihat Om Bejo closing banyak, lihat Bang Heri bisa closing. Saya tuh dulu cuma lihat Bang Heri dok. Saya ingat Bang Heri itu closing satu kacamata ke Madiun. Beliau upload jeding closing satu dari iklan. Saya ngomong, waduh, aneh Bang Heri iso, aku yo iso. Jadi cuman gini dong, saya tanya gimana Pak. Jadi cuman begitu. Jadi kalau saya ngomong, Anda hari ini, saya pengen ngomong hari ini bahwa Anda harus percaya bahwa iklan itu menghasilkan. Kalau iklan itu nggak menghasilkan, Anda mau disuruh ngapain nggak bakal iklan. Hambok sampai mindset disuruh ayo iklan nggak percaya. Jadi saya ngajak teman-teman untuk ayo percaya dulu. Kalau Anda percaya, Anda yakin dengan iklan itu bisa menghasilkan, nggak usah disuruh Anda akan iklan sendiri. Nggak ada yang nyuruh saya iklan hari ini. Saya percaya bahwa oh ini iklan ini ada hasilnya, saya lakukan. Dan pada saat itu mentok, saya nanya, ini gimana? Saya tiap hari naik mentok telepon, ini bro, gimana ini kok gini begini. Jadi percaya itu bukan di bibir ya, apalagi di sini nih. Ada yang komen saya percaya. Kalau percaya Anda sudah ngiklan gila-gilaan. Karena yang percaya belum banyak. Kalau semua percaya, saya rasa ngiklan 14.000, iklan 28.610 itu lebih apa ya? Lebih murah daripada Anda harus keliling suatu pulau. Itu kayak Mas Imam itu keliling dari Lombok ke Atambua ke Larantuka, naik sepeda motor PP, dapat 100 aplikasi. Itu worth it kalau kita nggak tahu cara. Tapi ada sebuah cara baru yang itu nggak salah. Itu memang dulu kita tahu itu. Karena kalau kita nggak ada era itu, kita nggak ada perbandingan bahwa ini loh ternyata ada yang lebih mudah, kita nggak ngerti. Saya juga melakukan itu bukan sesuatu yang salah. Hanya saja kita perlu melihat bahwa ini loh ada perbandingan baru bahwa ini dengan begini kita bisa dapat yang lebih sederhana. Tapi ngajak teman-teman percaya dulu dengan iklan. Kenapa? Nah, dibanding-bandingkan iklan dengan offline, ya sama kok. Capek loh dulu tuh. Saya ngomong begini. Yang saya pengen mindsetnya teman-teman di Keling itu gimana ya? Mungkin agak ngeremehin online ya. Jadi yang pengen saya katakan begini, kayak kemarin ya. Ini menurut saya ya, mungkin saya salah. Menurut saya TTP dengan Tom itu lebih gampang Tom. TTP itu training the presenter itu kalau ngikut 2 hari berat pertama. Oke lah Anda lulus TTP. Anda untuk jadi seorang presenter yang baik untuk home meeting presentasi, orang harus memperhatikan wajah, harus memperhatikan penampilan, harus berani ngomong di depan, persuasif sama orang. Tapi dengan online ini semua udah dipangkas. Dulu orang ngomong, saya nggak bisa ngomong, Anda nggak perlu ngomong. Sekarang Anda bisa ngetik. Saya orangnya pemalu, nggak usah ketemu, cuman ngetik. Saya nggak bisa meyakinkan orang. Anda diajari nanti sama Pak Mehmet cara meyakinkan orang, bagaimana closingnya. Saya gini, semua diatasi. Dulu kalau offline ada orang beli produk nggak sembuh, tetangga kita mau ketemu balik malu. Kalau lewat melipir, permisi nggak jadi lewat. Tetapi dengan online ini orang nggak sembuh, ya kita tinggal minta maaf, ketemu juga nggak ketemu juga. Dia marah-marah, tinggal diblokir loh. Susah apa tuh? Coba bayangkan. Saya ingin ajak teman-teman percaya dulu bahwa kalau Anda percaya Anda akan jalankan cuma 5 menit materi ini. Jadi iklan cuma 5 menit, tapi membuat orang percaya bahwa ini menghasilkan itu yang tidak hanya 5 menit. Jadi Anda lihat dulu, oh iya, perbandingan kenapa saya harus online? 1, kenapa saya online? Karena era sudah berubah. Kedua, karena online dengan offline ya sama-sama ngeluarin duit. Yang ketiga, secara imaterial offline itu sangat mahal. Meninggalkan teman, meninggalkan saudara, meninggalkan anak, meninggalkan keluarga, jarang seminggu baru pulang. Itu saya bilang nggak worth it ya. Tapi sekarang ini kita ada yang tinggal di rumah ini loh. Nggak pakai celana pun nggak masalah kita jalankan bisnis ini. Kalau teman-teman nggak lakukan, waduh, apakah saya harus jadi Indomie biar jadi seleramu kan? Ya repot. Jadi, saya ngajak teman-teman percaya dulu. Nah, sudah percaya baru paham bahwa oh ternyata iklan itu begitu. Nah, sudah itu kita cara bikin iklan. Ya, iklan itu bikinnya cuma gampang. Jadi, Anda siapkan ATM, Anda siapkan Facebook, Anda bikin iklan. Bikin iklan cuma pilih kampanye. Satu ini saya paham, saya ulang-ulang ya.
Bikin iklan itu cuma 5 menit, mau bikin iklan pesan ya. Satu, Anda pilih kampanye, ngasih duit 14.305. Satu, itu kampanye. Di set iklan, saya cuma ganti duit umurnya aja. Saya nggak otak-atik yang lain, umurnya aja. Yang ketiga, saya cuma memasukkan gambar. Anda kalau nggak percaya, itu ada donatur saya namanya Pak Endro. Ngiklan itu tanpa copywriting dan laku, cuman gambar tok. Gambar kacamata nggak pakai apa-apa, cuman kacamata tok. Jadi saya kadang-kadang ngomong lah, susahnya sebelah mana ya? Pilih kampanye, nggak masukin duit. Habis masukin duit, memasukkan ganti umur. Saya belum membahas mengenai iklan yang benar. Saya ingin tentang ngomong begini. Bikin iklan itu tahapnya bisa dulu. Setelah dia bisa, baru benar. Setelah benar, baru kita ngomong efektivitas ini. Karena kalau kita ngomong nanti ini gimana, nggak usah. Bisa dulu. Karena konsep belajar saya adalah bisa dulu. Masalah benar belakangan. Udah bisa. Udah benar, belum. Ya itu benar. Tapi kalau saya mau yang langsung benar, nggak bisa. Anda bisa dulu. Pertama bisa dulu. Bisanya gimana? Pilih kampanye, masukin duit. Yang kedua, di set iklan. Nanti ada urutannya, tinggal langkah pertama itu masukkan duit di kampanye. Dilanjutkan masukin ganti umur aja. Yang ketiga masukin gambar aja. Udah selesai. Cuma 3 langkah itu. Nggak sampai 5 menit. Saya ngomong kalau nanti hasilnya gimana? Kita ngomong sekarang tentang bagaimana kita bisa beriklan. Bisa beriklan. Ada perbedaan antara bisa beriklan dan benar beriklan dan efektif beriklan. Itu 3 hal yang berbeda. Bisa beriklan dulu. Karena saya rasa semua itu bisa dulu. Nah sudah bisa, kita akan ngomong bagaimana cara yang benar. Kalau sudah ngomong cara yang benar, kita ngomong bagaimana efektivitas, efisiensi. Tapi kalau Anda belum bisa, ya gimana-mana. Dan banyak orang yang ngeluh sama saya, Mas, akun saya diblokir lah. Diblokir itu adalah sesuatu yang gini loh. Saya pengen ngomongin ini lucu ya. Di zaman offline itu banyak orang ditolak. Tetapi biasa aja. Bahkan Pak Hendri mengatakan 1000 penolakan itu jadi crown ambassador. Sekarang tinggal kita analogikan aja. 1000 kali diblokir, Anda royal crown ambassador, bisa dikatakan begitu. Karena saya juga belum diblokir sampai 1000 akun kok. Biasa aja. Jadi kalau akun diblokir, ya bikin lagi. Masalahnya apa? Justru dulu kalau saya zaman offline, waktu daftar nama habis, bingung. Kita harus kenalan lagi, kenal lagi. Kalau sekarang akun diblokir, ya udah bikin lagi. Jadi bisa bikin lagi. Lah kenapa kita harus repot itu? Nggak terlalu apa ya? Nggak terlalu berat lah saya katakan. Anggaplah akun diblokir itu sama dengan ditolak, sama-sama sakit hati gitu aja. Terus akun udah jalan lama, kemudian diblokir lagi, ya anggap downline-nya pindah jaringan, pindah ML. Jadi bikin lagi. Karena memang apa ya? Kebanyakan dari kita itu selalu meminta solusi. Saya juga begitu. Tapi saya mikir, nek saya minta solusi terus lah gimana? Yang mending kita jadi solusinya gitu loh. Saya terus terang kalau masalah komplain saya ya pengen, tapi ya saya pikir dulu, nek saya masih bisa handle, nek udah mentok saya akan komplain, tapi nek belum ya. Karena Indonesia ini ya, teman-teman di Indonesia ini, teman-teman Kelly ini rata-rata banyak selalu minta solusi. Selalu minta solusi. Kenapa kita nggak jadi solusi? Loh, saya juga sama-sama bingungnya kok. Sama-sama bingung, ayo cari tahu. Karena kita minta tok lah, berwacana minta solusi, padahal udah dikasih. Ya ayo kita jadi solusinya gitu. Jangan jadi tikus mati di lumbung padi. Padahal ya sudah lengkap semua. Saya kadang-kadang ini bukan marah-marah ya, tapi saya ngajak teman-teman berpikir bahwa rasional. Kita kenapa harus ngiklan? Karena era sudah berubah tadi, udah ada caranya segala macam. Terus bagaimana cara beriklan? Bisa dulu. Oh ya, saya udah bisa. Anda kalau bisa bikin iklan pesan, Anda pasti bisa bikin iklan konversi, Anda bisa bikin iklan yang lain. Iklan itu hanya berbeda di awalnya tok. Kalau Anda pilih kampanyenya, pilih pesan, endingnya dapat pesan. Kalau Anda pilihnya konversi, endingnya dapat konversi. Cuman begitu aja, caranya sama. Masukin duit, ganti umur, masukin gambar, selesai. Jadi nggak sampai seribet yang dibayangkan. Bahkan dan beberapa orang ngomong, iklan itu ribet loh. Enggak. Iklan itu nggak sederhana. Yang nggak sederhana adalah cara penyampaiannya. Kalau kita bisa menyampaikan dengan cara yang sederhana,
Ya, jadi sederhana. Tapi kalau kita menyampaikan dengan cara yang nggak kita pahami, karena gini loh yang saya lihat ya, yang melakukan belum belum bisa, terus takut ngajari. Padahal yo lakukan dulu aja, sambil dihitung, jangan emosi gitu loh. Sambil dihitung bahwa awal-awalnya berapa. Karena ada yang berani ngeluarin 5 juta, 10 juta per hari, ya karena dia yakin dulu. Kalau nggak yakin, jadi gini, investasi dan judi itu beda tipis. Jadi beda tipis. Kalau investasi itu ngerti nanti endingnya kemana. Oh, saya ngeluarin 50 dapat segini. Itu investasi. Tapi judi, gue pokoknya ngiklan jeder, jadi nggak jadi, pokoknya aku ngiklan. Itu judi. Nah, banyak teman-teman di Galing ini berjudi. Makanya saya sering bikin status saya dari dewa judi aja. Kalau berhasil ya lanjut, kalau enggak, ya enggak. Jadi, yang pengen saya ajak bahwa iklan itu cuma begitu. Kenapa kita beriklan? Terserah Anda mau iklan organik atau apa segala macam, terserah. Itu pilihan. Yang jelas, yang pengen saya pahamin bahwa kalau yang iklan berbayar adalah kita harus tahu kenapa kita ngiklan. Karena era sudah berubah. Karena perbandingan organik dan perbandingan kita zaman offline dan online itu sama aja. Lakukan dua-duanya. Makanya ada namanya omniline ya. Semua lakukan. Yang bisa ini, bisa ini, bisa online, bisa online. Tapi saya rasa teman-teman harus mulai belajar. Karena era berubah. Nah, nggak berubah, cuma nonton itu. Satu itu, kenapa harus beriklan. Kedua, kenali dulu cara kerja iklan. Iklan itu cuma ada 3. Ada iklan bus-pos memberitahu, dapatnya like, komen, dan share. Yang kedua, iklan pesan. Yang ketiga, iklan klik. Iklan klik pun bisa iklan klik konversi atau klik tok. Yang selanjutnya, Anda beriklannya itu bagaimana? Bisa nggak membuat iklan dulu, bahwa belajar iklan itu bisa dulu. Setelah bisa, baru Anda belajar yang benar. Setelah Anda belajar yang benar, Anda akan belajar bagaimana efektivitas. Kalau sudah itu, wah udah tingkat master, dan saya katakan bahwa sesederhana itu. Jadi nggak sesulit yang dibayangkan, serius. Coba bongkar dulu isi kepala Anda. Jadi iklanku cuma begitu tok. Nanti kapan-kapan lihat, oh iklan cuma gitu ya cuma gitu. Tapi yang jelas bahwa Anda harus bersyukur bahwa platform kita sudah merambah ke online. Jadi offline oke, online juga iya. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa tidak ada yang berubah terlalu luar biasa. Kita cuma pakai pendekatan baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman. Kalau perubahan kita ikuti ya hasilnya luar biasa. Kalau mau bikin iklan ya cuman gitu aja. Anda siapkan ATM yang ada isinya, Anda siapkan Facebook yang ada akun iklannya, Anda bikin iklannya cuman bikin iklan, masuk buat kampanye, masukkan duit. Kedua, pilih set iklan ganti umur. Ketiga, masukin gambar. Udah itu aja. 3 langkah itu nggak sampai 5 menit. Jadi kalau 5 menit kelamaan. Sekarang kita ngomong bisa dulu. Nanti kalau Anda iklan 14.000 sudah dapat WA, seneng, udah dapat WA aja seneng. Atau itu dulu dapat WA pertama aja seneng, padahal baru dapat WA. Closing juga enggak. Tapi seneng karena ada tahap awal dilakukan itu. Oh iya ya. Bisa untuk WA itu luar biasa. Setelah dapat baru nanti dia akan belajar closing. Karena kita nggak ada pengalaman ya susah ngomongnya. Jadi saya rasa teman-teman baru memahami bahwa offline iya, online juga oke. Tapi dalam hari ini saya ngomong bahwa kita ada platform baru online ini yang harus dimanfaatkan. Nantinya bikin iklan itu cuma begitu, tidak sesulit yang dibayangkan. Yang penting persiapannya, jangan lupa persiapannya disiapkan. Siapkan ATM, siapkan Facebook yang masih bisa dipakai akunnya. Terus jangan pernah lupa passwordnya, karena ada pertanyaan password saya apa. Itu sesuatu yang susah dijawab. Bahkan kalau Anda nggak tahu yang saya harus tanya siapa, ya saya tanya siapa. Anda siapkan 2 ATM sama itu, Anda mulai beriklan sudah bisa. Kalau sudah bisa baru nanti oh ya yang benar bagaimana. Kalau udah benar oh ya saya mau cari yang profit. Nah itu baru dibicarakan dengan yang melatih Anda. Dan harapannya hari ini bahwa teman-teman dapat apa ya? Kalau saya ngomong bukan insight, ya saya ngomong orang kayak saya aja itu masih mau kok. Saya tuh nggak ada kelebihan apa-apa. Kelebihannya cuma didoakan orang tua saya dan circle saya, lingkungan saya ini orang-orang yang
yang beriklan dan punya tujuan yang jelas. Makanya teman-teman, ayo, ini sudah 2 tahun loh, Anda masih belum apa ya, belum percaya dengan iklan ini ya, sayang banget. Karena ya iklan itu cuman begitu. Dan saya rasa kalau teman-teman 14.000 itu loh, 14.000 itu masuk berat sih nek iklan coba 14.000. Saya kadang-kadang heran, 14.000 nek beli kopi dapat 2 itu, kopi bejo itu dapat 2 loh, malah dapat 1 mungkin kayaknya ya. Coba iklan 14.000 masa sih? Saya sering ngobrol sama teman-teman yang rokok ini loh, ngerokok aja nggak kurang 14.000 loh, bisa 50.000 sehari ngerokok. Gue kuat ngerokok 10 tahun, iklan yang menghasilkan masuk ya nggak kuat. Jadi begitu mungkin ya. Kenapa kita harus ngiklan? Cara kerja iklannya seperti apa? Belajar iklannya dari yang bisa dulu, baru kemudian Anda kalkulasi. Anda percaya dulu bahwa iklan itu menghasilkan. Kalau itu sudah percaya menghasilkan, ya Anda insya Allah tinggal belajar bagaimana efektivitas. Jadi seperti itu. Dan harapan saya, teman-teman ini kan minggu depan minggu depan atau minggu ini ya, kalau ada Tom itu pastikan perlengkapannya sudah siap. Jangan maju perang tapi telanjang. Arab ngelawan nuklir tapi maju perang telanjang, ya cuman mati konyol itu loh. Banyak saya heran ikut Tom tapi nggak persiapan, ya rugi itu, sayang banget itu loh, sayang banget. Jadi siapkan perlengkapannya dulu baru Anda maju perang. Trainernya sudah siap, yang ngajari sudah siap, semuanya sudah siap. Yang jelas tinggal Anda semua Anda sendiri yang perlu bagaimana membuat diri Anda layak untuk dikasih ilmu yang baru ini. Dan harapannya teman-teman bisa mendapatkan sesuatu di malam ini, bahwa iklan itu cuma begitu dan Anda harus percaya bahwa semua bisa dilakukan. Nanti nih nggak ada yang mustahil kok. Tapi yang jelas ini menghasilkan. Saya pengen ngomong lagi, kenapa saya gondrong? Saya pengen ngomong, orang gondrong aja masih mau dan bisa kok, masa teman-teman yang rapi nggak mau gitu. Harapannya teman-teman semua bisa gitu, dan oh ya semangatnya ada gitu. Karena Anda nggak online zaman sekarang, yang Anda jadi bagian online orang lain gitu. Saya rasa orang yang lebih hebat dari saya banyak kok. Tapi yang percaya, nah itu belum banyak. Cari circle Anda yang luar biasa loh. Lingkungan Anda sekitar yang mendukung Anda, dan itu perlu dilakukan ya. Mungkin hanya itu ya. Jadi ini mungkin ada pertanyaannya, kalau nggak ada udah ya. Jadi anda percaya dulu, harapannya ada Tom Anda ikuti, ada nano influencer Anda ikuti, apa passion Anda terserah. Saya pesan juga pada teman-teman Uplin ya, saya ini dari dulu nggak pernah diintimidasi upline. Maksudnya apa? Bang Heri nggak pernah ngomongnya kamu berapa, bagaimana, dan enggak. Saya sendiri yang malu kalau saya tahu ya kapasitas saya segini. Kalau saya nggak segini, saya malu. Dan saya pribadi sekarang tidak berani ngomong sama dosen saya, oh kamu berapa, nggak berani. Saya nggak ngasih duit mereka, saya nggak menghidupi mereka, saya nggak layak untuk menekan mereka. Dan saya rasa selama ini mereka survive pun bukan bagian dari saya. Kalau sekarang saya sok-sokan jadi Uplin yang sok bantu, ya saya harus lebih baik kepada mereka gitu loh. Karena di antara kita kan, saya akan berlaku sebagai downline dan sebagai Uplin. Sebagai Uplin saya dulu keras, oh kamu nggak bisa begini, oh kamu on. Dulu saya pernah melakukan itu. Tapi saya juga merak jadi downline. Ya apa, saya nggak pernah gituin saya loh. Bang Heri nggak pernah sekalipun ngomongnya kamu berapa, kamu bagaimana, nggak pernah. Tapi saya diberi kepercayaan bahwa oh iya, suatu hari kamu bisa. Cuman gitu dok. Dan saya mencoba jadi begitu, ya belum bisa. Tapi saya belajar bahwa downline saya nggak layak saya intimidasi. Kamu ngiklan berapa? Kamu hasilnya berapa? Karena saya rasa saya hanya bisa memberi, kita bisa merangkul. Kita kalau digituin pun nggak mau kan. Jadi saya rasa ayo kita ajak mereka, kita bikin mereka untuk lebih nyaman dulu dan percaya bahwa oh ya ini memang menghasilkan, dan bikin bukti dulu. Saya rasa kalau Anda mau ngajarin downline Anda dulu menghasilkan. Kalau Anda menghasilkan, Anda ngomong tuh enak. Tapi kalau Anda belum bisa, ngomong-ngomong belum ada hasilnya, ya repot juga. Buktikan dulu bahwa Anda bisa. Anda akan mengajarin jutaan orang, tapi yang perlu diajari dulu adalah Anda dulu. Saya menghargai buat teman-teman yang mau belajar dan mendengarkan orang seperti saya malam hari ini, dan harapannya
ada sesuatu yang didapatkan walaupun nggak banyak ya. Saya itu cuman penyintas ya. Saya cuma survival toh. Jadi pada saat ibaratnya kalau ada apa-apa saya cuman bertahan aja. Saya hari ini ada di tim ini ya gara-gara tim trainer, gara-gara Om Mikel, gara-gara Bang Heri, gara-gara apel-apel saya, Pak Andang, Pak Rifai, Pak Kelvin, terus Pak Henry dan yang lain. Saya ada karena ya saya melihat mereka masih kuat dan ada terus di sini. Mereka orang-orang yang menghasilkan solusi, bukan orang yang mengeluh gitu. Karena nek ngeluh banyak caranya, tapi jadi solusi adalah pilihan. Jadi seperti itu mungkin ya. Dan harapannya, yuk jadi orang yang memberi solusi yuk. Jangan minta-minta solusi terus. Kita yang jadi problem solver bahasa kasar itu. Saya cuma orang yang bertahan dan orang yang survive toh. Jadi saya nggak banyak komen kalau ada apa-apa, diam aja paling ya batin ya. Tapi selama ini saya lakukan sendiri. Saya nggak nyalain juga wong. Ya semuanya dulu juga ya masih pada repot dan harapannya teman-teman jadi solusinya, bukan hanya meminta-minta solusi. Itu saja mungkin dari saya ya. Sebelum saya tutup saya akan menyanyikan 3 buah lagu ya. Enggak, nah itu bercanda. Ya mungkin hanya itu saja. Kalau ada pertanyaan saya nggak akan jawab ya. Bisa japri aja. Ya, kalau yang mau belajar iklan lebih, Anda datang dan ikuti Tom, sudah online. Saya ngomong, belajar beriklan itu cuma 5 menit. Tinggal nanti Anda harus belajar yang paling inti di dalam online ini adalah bagaimana cara menjawab. Yaitu power closing-nya. Dan minggu depan, ini seminggu Anda belajar iklan dulu. Minggu depan akan ada orang yang sangat luar biasa ini ya, Pak Mehmet Ifkar ini. Ini nanti akan ngajarin bagaimana cara closing, power closing yang hebat. Jadi luar biasanya saya masih ingat. Saat kita semua dulu itu jawabnya sudah pakai Sally, pakai WhatsApp bisnis. Pak Mehmet ini sehari 20 biji. Ngetik jawabnya loh. Ngetik loh, bayangkan saya ngomong, Pak, nggak capek Pak? Udah biasa. Tanya, masih ngetik Pak? Sudah biasa. Jadi ternyata memang beliau tuh sudah biasa begitu. Mungkin sudah tradisi ya, jadi jawab itu. Tapi yang luar biasanya, saya rasa teman-teman nanti akan belajar dari bagaimana beliau membuat power closing, bagaimana meyakinkan orang. Dan yang paling penting adalah power closingnya. Ngiklan itu cuma giring WA. Tetapi bagaimana mengelola WA adalah mengelola leads yang supaya beli itu ada di power closing minggu depan. Kemarin sudah dibahas tentang kenapa kita harus punya mimpi. Hari ini kenapa kita harus mulai sebuah cara baru dengan pendekatan yang baru walaupun dengan semangat yang tetap dari dulu dengan cara yang lama. Orang muda mungkin punya banyak ide tapi kami perlu tetap dibimbing oleh para senior yang punya pengalaman lebih karena kita selalu punya namanya blind spot yang tidak bisa kita lihat dan pemimpin di depan kita orang-orang luar biasa teman-teman. Pastikan ikuti bagaimana arahannya dan kalau ada yang kurang cocok Anda perlu diskusikan bukan dengan membuat pernyataan yang membuat semuanya jadi kisruh. Jadi yang jelas mari yuk kita sama-sama yuk jadi solusi buat banyak orang. Oke ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.